sebelum kita lanjut? Oke ya, sekarang saya akan melanjutkan dulu. Kita tonton video teman-teman ya tentang RO, biar banyak pertanyaan. Oke, kita lihat dulu video tentang RO. Ini saya akan teman-teman bisa diperhatikan ya videonya ya. Halo sahabat Modena Indonesia, perkenalkan nama saya Retno Utami dari Trade Marketing Department. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu produk unggulan inovasi terbaru dari Modena Indonesia, yaitu Dispenser Water Purifier RO8115. Water Purifier RO8115 ini adalah alat yang berfungsi untuk menyaring air kotor atau tidak layak konsumsi dengan sistem filterisasi bertahap, di mana tahap terakhir dalam sistem filterisasi ini akan menghasilkan air bersih yang higienis dan siap untuk dikonsumsi dengan kadar kebersihan yang sudah sesuai standar TDS yang berlaku secara nasional maupun internasional. TDS itu sendiri adalah singkatan dari Total Dissolved Solid yang berarti jumlah zat padat terlarut yang terdapat pada air. Besaran angka TDS ini dinyatakan dalam ppm atau part per million. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, air bersih yang dinyatakan layak untuk dikonsumsi adalah air dengan kadar di bawah 50 ppm. Sedangkan menurut standar WHO, kadar air bersih yang layak untuk dikonsumsi adalah di bawah 30 ppm. Di kota besar seperti di Jakarta ini, kondisi air bersih ini sudah tercemar. Bahkan kadar air di kota Jakarta sudah diambang 300 ppm. Sementara air kadar di atas 100 ppm, air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Adapun pembagian kategori air menurut total zat padat yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Jika kadar ppm pada air berada di atas 100, itu merupakan bukan air minum atau air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Jika kadar ppm pada air berada di antara 10 hingga 100, maka disebut dengan air minum yang mengandung mineral organik. Jika kadar ppm pada air berada antara 1 hingga 10, disebut dengan air murni. Sedangkan jika kadar ppm pada air berada pada angka 0, maka disebut dengan air organik atau H2O atau air yang tidak mengandung unsur kimia lain. Nah, adapun air minum hasil dari filterisasi water purifier Modena RO8115 ini memiliki kadar 4 ppm. Artinya, air minum yang dihasilkan dari water purifier ini sangat layak sekali untuk dikonsumsi. Karena pada prosesnya, water purifier ini memiliki filterisasi dengan 4 tahapan, yaitu filter yang pertama adalah PP filter atau PP sedimen yang fungsinya adalah untuk menghilangkan polutan berat berupa aerosol, asap, kerikil, logam, besi, dan sebagainya. Kemudian filterisasi yang kedua adalah filter C1 atau pre-carbon yang fungsinya adalah untuk menghilangkan aerosol, partikel halus, asap, bau, karporit, dan sebagainya. Kemudian, filterisasi yang ketiga adalah RO filter atau reverse osmosis yang berfungsi untuk menghilangkan bakteri, virus, timbal, raksa, dan lain sebagainya. Tahapan filterisasi yang keempat atau yang terakhir adalah C2 atau post carbon. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kaporit, alkohol, limbah, dan lain-lain. Adapun keunggulan dari produk water purifier Modena RO8115 ini adalah sudah dilengkapi dengan touch control atau tombol sentuh yang dapat memudahkan dalam penggunaan. Kemudian dispenser ini sudah dilengkapi dengan lampu filter indikator yang secara otomatis menyala untuk memberikan informasi bahwa filter harus segera diganti. Setelah dilakukan penggantian filter,
Hanya dengan menekan tombol reset, maka lampu indikator akan padam. Kemudian, dalam unit ini juga terdapat tombol kap volume besar dan kecil, yaitu 400 ml dan 200 ml yang berfungsi secara otomatis menentukan besaran keluaran air yang dibutuhkan. Selain itu, water purifier RO8115 ini dilengkapi juga dengan tombol untuk memilih air panas atau air dingin. Demikianlah penjelasan mengenai fungsi produk ini. Semoga bermanfaat. Oke ya teman-teman, kita lanjutin lagi. Kita tanya jawab dulu ya sebelum dilanjutkan. Mungkin kita setengah empatan juga udah selesai kok ya, kan ini area 1 ya, wilayah timur. Ada pertanyaan? Silakan tentang tes tadi yang jawabannya salah misalnya. Yang mewakili. Teman-teman ada yang mau mewakili pertanyaan? Atau udah pinter Pak semua? Yodi, Silakan Bu Sonia, silakan. boleh tolong diulang untuk urutan filter di RO9115. Kan tadi katanya berbeda ya urutannya. Yang berbeda itu 67 SUV, Bu. Oh, sorry 67 SUV. Yang berbeda itu, Pak. Oke ya. Jadi kalau saya sebutkan filter, bagus pertanyaan Bu Sonia ya. Jadi filter di RO Modena itu kita ada 2 jenis, katakanlah 2 barisan lah ya. Atau kalau kita gabung dengan UV tentunya ada 3 jenis. Karena kita punya RO yang dengan UV dan dengan tanpa UV. Dan ada juga yang dengan UV dan urutannya juga berbeda gitu ya. Pertama, RO yang sama identik persis itu adalah RO 8101 yang sudah discontinue dengan 8115. Itu adalah RO yang identik ya. Karena sama persis, kita pilih yang terpremium, yang paling tinggi, yang 8115 itu ya. Maka 8101 itu tidak dilanjutkan. Kemudian selanjutnya kita punya RO 9115. Apa yang paling prinsip berbeda selain digital, selain bentuk, juga ada UV ya, termasuk ada icon, ada tampilan juga UV di situ. Nah, UV itu pertama kali diperkenalkan di RO 9115. Nah, karena launchingnya agak lama, maksud saya poinnya tidak 2020 akhir atau 2021 awal, ini masih 2019-an ke sana gitu ya launchingnya, maka belum diakhiri dengan belakangnya LUV. Mestinya kan LUV, sorry bukan LUV karena putih ya, WUV mestinya, white UV. Tapi karena pada waktu itu launchingnya kita belum menyebut istilah UV ya. Karena sekarang tipe baru kalau ada UV-nya kita konekin dengan warnanya. Kalau warnanya hitam kita sebutnya LUV. Kalau warnanya stainless kita sebutnya SUV ya. Mestinya kalau warnanya putih jadi WUV ya. WUV. Nah, 9115 ya RO itu masih sama dengan sebelumnya 8115 dan 8101. Yang membedakan adalah di tank air normal alias tank utama kita tambahkan lampu UV ya. Nah, lampu UV itu fungsinya adalah sinarnya itu, yang sinar radiasinya itu bisa membunuh virus bakteri dalam waktu 30 detik ya. Jadi kalau ada virus, bakteri disengat oleh UV 30 detik tuh mestinya sudah mati gitu ya. Nah, tadi saya sebut 8115, 8101, 9115 urutan filternya sama. PP sedimen, C1, RO, C2 ya. Nah, kalau yang RO 67 SUV atau yang stainless UV, warnanya stainless, urutannya diubah aja 3 dengan 4 ditukar posisi ya.
Yang tadi seharusnya yang ketiga itu RO dan yang keempat itu C2, di sini adalah C2 yang ketiga, RO-nya yang keempat ya. Jadi urutannya adalah PP sedimen. Jadi khusus untuk RO 67 SUV urutannya adalah PP sedimen 1, yang kedua adalah C1, yang ketiga adalah C2, dan yang terakhir yang keempat adalah RO ya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah kalau kita pakai RO di akhir, apakah lebih efektif atau seperti apa? Sebetulnya kalau efektivitinya relatif hampir sama, yang membedakan adalah tentunya dari sisi kualitas atau debitnya, maksud saya debit air. Kenapa debit air berbeda? Karena kalau misalnya ini secara logika sederhana aja, Kalau misalnya teman-teman menghaluskan tepung ya. Saringan terhalus adanya di urutan pertama, pasti tepung itu banyak yang kebuang karena masih kasar. Ya, kira-kira begitu. Semakin saringan disimpan di paling akhir, pasti tepungnya semakin banyak ya. Sebagai analogi misalnya, kalau kayak nenek saya dulu, misalnya uyut saya dulu, misalnya saya perhatikan, kadang-kadang bikin tepung tuh dari beras. Jadi berasnya dikasih air, habis itu ditumbuk, jadilah tepung dari beras gitu, bisa bikin sendiri. Nah, logikanya biasanya kalau tepung itu sudah ditumbuk, biasanya disaring kan ya, biar jadi tepung. Kalau nggak disaring nanti masih kasar. Nah, logikanya, sederhananya, semakin penyaringan pertama semakin gede, atau maksud saya semakin kecil, semakin penyaringan pertama semakin kecil, pasti dapatnya jadi semakin sedikit. Kenapa? Karena di awal-awal masih kasar. Kurang lebih seperti itu analoginya ya. Semakin filter paling halus di paling akhir, pasti tepungnya lebih banyak. Karena semakin akhir semakin halus. Biasanya kan gini, kalau misalnya kayak tepung ya, nanti kalau dia masih kasar ditumbuk lagi, disaring lagi, tumbuk lagi, saring lagi. Nah ini disaringnya pertama tentunya pasti banyak yang kebuang. Nah oleh karenanya RO pun, kalau RO 67 SUV dibikin di akhir, harusnya debit airnya lebih banyak dibandingkan dengan yang ketiga. Karena logikanya, kalau urutan ketiga tidak memenuhi standar akan dibuang menjadi barisan 75% ya. Jadi di dalam konsep RO, teman-teman sekalian, air yang dibuang lebih banyak daripada air yang digunakan atau yang diminum. Makanya kalau teman-teman pernah punya pengalaman menunggu air di RO, itu biasanya lama. Karena air mengalir itu tidak serta-merta langsung diminum. Yang diminum itu justru minoritasnya, bagian kecilnya. Yang dibuang sebagian besar. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nah kemudian saya juga akan menampilkan slide teman-teman tentang RO yang baru ya. Kurang lebih seperti apa gambarannya atau cara menjelaskan ke konsumen. Atau kenapa juga kita punya latar belakang harus menghadirkan RO versi baru. Oke ya, nah ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan atau komentar dipersilahkan. Jadi intinya gini ya, air, saya tekankan lagi, air boleh diminum dengan beberapa metode, dengan beberapa cara, dan cara itu tidak dipertentangkan, tidak perlu dipertentangkan. Nanti akan saya tunjukkan, sekarang itu zamannya kolaborasi, mana fakta-faktanya bisa kita lihat ya. Jadi air itu bisa katakanlah diminum, ataupun sehat, ataupun layak minum, ataupun memenuhi standar dari sisi higienisitas dengan beberapa cara. Dan perlu diingat, cara itu tidak untuk dipertentangkan. Makanya di Modena ada unsur kolaborasi ya. Oke. Pertama, air itu misalnya dipanaskan di suhu 100 derajat. Karena kembali lagi ya, sebenarnya teman-teman gini. Kenapa sih air bisa diminum? Kenapa air boleh diminum? Yang pertama, nggak ada virusnya, nggak ada bakterinya, nggak ada kuman, nggak ada jamur, let's say ya. Dan nggak ada zat berbahaya seperti timbal misalnya ya, seperti kaporit, let's say, seperti amoniak yang aromanya aneh itu ya. Jadi pada intinya air boleh diminum jika tidak ada mikroba hidup
dan tidak ada katakanlah tadi zat-zat berbahaya. Oleh karenanya ada metode-metode yang membuat air itu jadi layak diminum. Yang pertama, bagaimana cara membunuh virus bakteri? Ya udah panasin aja 100 derajat, dipanasin 100 derajat, virus bakteri dan sejenisnya mati. Boleh diminum nggak? Minum aja, kan virusnya harusnya mati. 100 derajat itu virus bisa mati. Nah, oleh karenanya minum air yang direbus pakai kompor itu adalah air sehat, air mineral. Terus ada nggak cara lain? Ada, diapain? Pakai sinar, pakai UV. Oke, pakai UV itu kalau kita mengenal merek-merek air mineral seperti Aqua, Duafit, dan seterusnya, teman-teman yang teman-teman tahu. Nah, itu semua menggunakan UV, gitu ya. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu adalah disaring. Terus pertanyaannya siapa sih yang mau disaring? Yang disaring adalah virus, bakteri, kuman, disaring. Bisa nggak disaring? Ya bisa dong. Pertanyaannya, kalau virusnya sekecil itu, berarti saringannya harus lebih kecil lagi dong? Pasti, ya. Kalau kita lihat misalnya apa sih yang paling kecil, katakanlah virus. Karena kuman harusnya lebih gede dari virus, bakteri harusnya lebih gede dari virus. Virus itu lebih kecil, mestinya begitu ya. Secara umum begitulah kurang lebih. Nah, kalau virus yang paling kecil, kita harus identifikasi di kisaran berapa sih virus gedenya, misalnya. Kalau kita pakai acuan, anggap aja yang sekarang lagi tren COVID-19 ya. Virus corona, walaupun virus corona itu bukan virus baru ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman liatin botol Detol misalnya yang zaman dulu, mungkin 5 tahun yang lalu, itu ada tulisan di situ, menghilangkan corona. Jadi corona itu bukan virus baru. Sekarang itu corona, COVID-19 itu coronanya corona baru, makanya disebut 19 karena lahirnya tahun 2019. Sebelum itu corona memang ada, tapi corona lama. Oke, nah kembali lagi teman-teman sekalian, jadi kalau yang ketiga itu adalah kita harus tahu dulu virus segede apa sih? 1 mikron. Terus kita harus bikin filter yang lebih kecil lagi, makanya RO kita itu filternya teman-teman sekalian, besarnya filter itu harus tahu 0,001 mikron, atau kalau kita pakai persamaan matematis atau angka-angka yang matematis itu, atau sama aja dengan 1 kali 10 pangkat min 3, kira-kira gitulah ya. Nah, kembali lagi bahwa tadi ya, ketika kita menyaring pakai RO, maka dengan 0,001 tadi harusnya mikroba apapun itu akan tersaring, karena kita bikin 3 level di bawah COVID ya. Corona kan 1 mikron. Di bawah corona kan berarti ada 0,1, ada lagi 0,001, ini 0,001, jadi lebih besar lagi lah, bisa 3 layer di bawahnya. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman ya. Jadi air tuh diminum dengan RO yang ketiga, dan yang keempat adalah ada gravity. Gravity itu mirip-mirip RO tapi airnya dituangin nanti turun sendiri. Jadi kalau teman-teman ada produk yang pemurni air yang harganya 700.000 atau ada yang sampai 1,5 juta tuh yang cuma dituangin, itu namanya gravity ya. Jadi gravity itu mengandalkan gravitasi ya, mengandalkan gravitasi. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, berikutnya yang setelah tadi kita bahas kenapa air boleh diminum. Nah, kita juga harus tahu nih, harus smart ya, bahwa perbedaan di antara 4 jenis tadi kita tidak mempertentangkan. Kita hanya melihat dari sudut pandang keekonomian atau higienisitasnya. Kita tidak mempertentangkan konsep. Karena kalau teman-teman perhatikan di pasaran itu ya, ada sales misalnya RO atau kayak Kangen Water atau sejenisnya, itu biasanya yang diserang adalah air mineral, tapi menyerangnya tidak sehat. Yang diserang adalah pH-nya misalnya. Jadi kayak gitu-gitulah mainnya. Misalnya contoh ya, sales RO menyerang air mineral, pasti yang diserang menggunakan 3 alat. Electrolyze gadget itu yang dituangin ke air tuh yang kayak pensil. Jadi kalau kita tuangin ke air, ke gelas, nanti gelasnya akan jadi kuning. Nah, itu electrolyze gadget namanya. Ada lagi TDS, kita celupin keluar angka. Oh, angkanya 100, ini nggak layak minum misalnya gitu ya. Kemudian pakai lagi lampu. Ketika dicelupin ke lampu, lampunya nyala, berarti air itu nggak bagus sebenarnya. Kalau menurut
pendekatan yang RO tadi. Kemudian air mineral pun menyerang air mineral pun menyerang RO dengan konsep pH. Makanya kalau teman-teman lihat para penjual air mineral itu mengalahkan RO bilangnya gini biasanya. RO ini pH-nya kan di atas 7, berarti asam dong. Masa air asam? Kan air identik dengan basa. Itu kan versinya air mineral menyerang RO. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman perhatikan fakta-fakta terakhir belakangan, contoh ada air yang berkolaborasi. Kalau teman-teman sekarang mungkin main ke toko atau lihat-lihat air yang dijual, itu ada air mineral yang pH-nya 8 atau 9. Sebut aja merek lah ya, misalnya ada Oasis Plus, ini salah satu official waternya Modena. Kalau tamu itu kita berikan Oasis Plus. Nah, Oasis Plus itu biasanya kisarannya 8-9 aja pH-nya. Nah, oleh karena itu zaman sekarang itu ternyata trennya bergeser lagi. Air plus itu diperoleh di atas 7 pH-nya. Jadi memang semakin dinamis perkembangan tren air. Jadi oleh karena itu ketika ada kolaborasi antara kekuatan RO dengan kekuatan UV, justru Modena itu ingin menyatukan dua kekuatan besar. Ya, kita ingin tetap menaikkan RO kita dan kita pun ingin membuat UV juga naik. Makanya kita bikin kolaborasi. Betapa kerennya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dengan adanya RO itu teman-teman sekalian ya, dengan UV juga, tentunya kalau bicara RO misalnya ada orang yang masih beranggapan, misalnya gini, saya pernah ngobrol dengan salah satu praktisi misalnya bilangnya gini, ada loh katanya virus itu yang kecilnya 0,00 sampai 6 kali itu, nolnya 1 itu ada, dia bilang virus itu. Tapi entah di mana tuh adanya virus itu, entah di mana. Karena virus itu tidak sembarangan ada di satu daerah ya. Buktinya corona pun masuknya bertahap, kita deteksi, diketahui. Virus mungkin di binatang-binatang juga yang aneh-aneh itu diketahui dan ada datanya. Sejauh ini kita juga harusnya tahu dari data-data pemerintah berapa besarnya. Nah, kalau virus-virus yang nggak diketahui kan juga kita nggak pernah tahu virus itu sebenarnya ada di mana, penyebarannya gimana kan kita nggak pernah tahu. Tapi ada, yang jelas ada, tapi entah di mana adanya, kan kira-kira gitu ya. Makanya kita pun asumsikan RO itu dengan virus-virus yang ada di sekitar kita nggak ada masalah harusnya. Kesaring bisa 100%. Hanya saja kalau ada konsumen atau pengguna yang ragu misalnya, terus kalau resiko, nah itu bicaranya resiko kan. Kalau bicara resiko, bicara ada yang takut-takut dengan resiko, ya udah beli yang UV. Jadi di UV itu kurang lebih dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi ragu-ragu, jangan-jangan ada virusnya, jangan-jangan kan, jauh dari harusnya gitu. Nah, oleh karena itu, khusus untuk orang-orang yang masih ada keraguan, kita sempurnakan aja. Karena UV itu diklaim bisa sampai 100% ya, UV itu membunuh virus. Bisa up to lah. Walaupun di data kita yang dapat 100% sebetulnya bakteri. Kalau virus ya, karena virus itu sulit ya. Seperti sebagai analogi gini lah. Misalnya gini, virus, kalau kita tahu virus, kenapa corona dalam waktu setahun bisa dapat vaksin, kok HIV AIDS nggak dapat vaksin sampai hari ini misalnya. Nah, ternyata menurut pakar, virus HIV AIDS itu, HIV nama virusnya, AIDS nama penyakitnya. HIV itu Human Immunodeficiency Virus ya, jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah, virus HIV itu kalau dikembangkan butuh waktu mungkin bisa 100-an tahun, barangkali sekitar segitu. Karena apa? Karena HIV itu nyerang orangnya lama. Jadi orang kalau kena virus HIV hari ini belum tentu besoknya udah seperti corona, langsung demam-demam begitu, nggak begitu. Kalau virus HIV itu bekerjanya lama, bisa setahun, 2 tahun, bisa lebih. Jadi masuknya kapan, keserangnya kapan, parahnya kapan, kronisnya kapan itu jauh sekali. Makanya sampai hari ini pun sulit menata vaksin. Nah, kalau COVID kan yang positif ketahuan langsung di tracking, langsung diambil sampel segala macam cepat kedetek. Makanya kembali lagi virus itu tadi saya bilang cakupannya begitu luas. Nah, oleh karenanya yang kita petakan adalah virus-virus yang berpotensi ada di sekitar kita aja. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi konsep RO UV ini kita bikin kolaborasi perfect sebenarnya ya.
Walaupun sebelum kita menghadirkan konsep UV, kita itu sebetulnya di RO sudah mengkritisi galon ya. Kenapa galon kita kritisi? Pertama, galon itu lebih boros. Kita menyebutnya sampai dengan 90% lebih boros. Berarti kalau kita beli RO hemat sampai 90% dong ya. Dengan catatan sehari ngabisin 3 galon. Itu lebih hemat ya sampai dengan 90% kalau beli RO. Nah, kemudian RO itu tidak ada sinar matahari yang direct, yang langsung ya. Jadi airnya lebih bagus. Tidak kena polutan, karena kalau kita ngirim pakai air galon, air mineral di mobil segala macam ada polutan ya. Galon butuh tempat, RO nggak perlu tempat. Kemudian galon harus keluar masuk, pasang buka, dan itu makan waktu, makan tempat, dan ribet. Kemudian kalau kita bicara RO loh ya, kita juga tidak menyerang dispenser, tapi kurang lebih RO mengedukasinya seperti itu. Kemudian RO juga hygiene tadi ya, nggak kena polutan juga sama. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Kenapa kita awalnya kan kita menaikkan RO dengan mengcounter galon. Nah sekarang kita bikin konsep kolaborasi tanpa galon dengan RO tapi setara galon. Jadi kita sekarang lebih naik lagi. Awalnya kan ini galon kita kritisi dengan konsep lawannya galon. Sekarang yang ada di galon pun ada di RO gitu ya. Oke. Nah sebagai analogi aja begini. RO kita, kalau teman-teman perhatikan dulu 8101 ya teman-teman. RO pada waktu itu rasanya kalau kita coba, atau gini deh. RO 8101 kalau kita tekan tombolnya ada 3 ya teman-teman. Ada 3 tombol. Yang masih ingat, yang udah lupa ya nggak apa-apa gitu. Yang masih ingat aja. RO 8101 tombolnya ada 3. Tapi yang tengah itu nggak bisa ditekan. Jadi RO 8101 itu ada tombol dingin, ada tombol normal, ada tombol panas. Panas bisa, dingin bisa, normal nggak bisa ditekan. Padahal tombolnya ada. Sebetulnya di situ ada pesan tersirat ya bahwa RO enaknya diminum itu kalau dingin dan kalau hangat. Sebetulnya begitu pesannya. Begitupun 8115 kita tidak mengenal ada air normal. Nah, saat kita launching 9115 kita sudah mulai perkenalkan ada air normal. Kenapa? Ada UV ya. Jadi dengan adanya UV rasa pun bisa lebih enak sebetulnya. Tidak terlalu sesejuk pendahulunya ya. Jadi lebih enak. Makanya ketika kita ada UV rasanya pun lebih berbeda dibanding pendahulunya. Pak Yogi. Oke, nah, boleh ada komentar? Halo. Berarti yang ada UV-nya RO 9115 sama 67 ya, Pak? Betul, Bu Desi, betul sekali. Selain itu berarti masih belum ada UV-nya yang terdahulunya itu? 8115 belum. Oke. Cuman 8115, pernah memperhatikan nggak sih 8115 sama 67 mahalan mana? 8115 itu yang touchscreen tuh bukan ya? Iya, yang touchscreen. Mahalan mana? Mahalan 8115 ya? Kayaknya sih, Oke. Pak. Iya, 8115 itu filternya buatan Amerika soalnya. Dia agak mahal. Beda di filternya berarti? Iya, filternya made in Amerika, made in US. Ya. Oke. Kalau bicara harga ya arahnya ke situ. Nah, kemudian kita juga akan bedah tentang selling point yang sifatnya concern di RO secara umum dan fokusnya di 67 SUV. Pertama, OxyPure reverse osmosis ya, ini tentunya konsep osmosis lah. Intinya OxyPure itu adalah, makanya ada air mereknya Oxy gitu ya. Ada kata-kata oxy, ada kata-kata pure. Jadi oxy itu dengan oksigen juga ada hubungannya. Jadi airnya itu semakin dimurnikan, kadar oksigennya semakin baik, semakin mudah dicerna ya. Organ tubuh kita lebih baik, lebih ringan kerjanya ya. Itu sebabnya kenapa kalau kita minum air RO, nggak lama itu pengen ke toilet, biasanya begitu ya. Kenapa? Karena di ginjalnya nggak lama-lama dia stay ya. Jadi air yang lama-lama stay di ginjal itu berarti diproses. Jadi kalau kayak kita minum kopi itu diproses sama ginjal tuh lama. Kita minum soda, kita minum cola kayak gitu ya, itu tuh diproses di ginjalnya lebih lama. Apalagi airnya air obat gitu ya, itu lebih lama lagi tuh. Yang mengandung antibiotik itu lebih lama lagi. Kalau air murni itu ke ginjal itu paling kayak transit nggak lama,
keluar lagi gitu ya dengan cepat. Makanya orang yang punya penyakit ginjal itu baiknya minum RO. Karena kalau minum air mineral, ginjalnya lebih berat kerjanya ya. Itu poin dari Oxipure ya. Jadi Oxipure itu menekankan pada oksigennya lebih baik, kemudian lebih murni. Bicara juga tentang efek dari RO-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah auto UVC sterilization ya. Jadi teman-teman sekalian di make sure lagi bahwa kalau bicara UV, UV itu sinar matahari ya teman-teman ya. Kalau UV yang asli itu ya sinar matahari itu yang kita gunakan radiasinya untuk berjemur, untuk menjemur pakaian dan seterusnya. Nah, UV di matahari yang asli itu juga ada UVA, UVB, UVC ya. UV yang paling ringan adalah UVA, menengah UVB, UV yang paling keras adalah UVC ya. Kenapa di sini di RO kita pakai UVC? Karena di air teman-teman, di air itu butuh berat. Dan lagi pula UV di air kan nggak nyentuh kulit, nggak bersentuhan dengan kulit, jadi fine aja, nggak ada isu ya. Jadi kita gunakan UV berat, UV keras. Karena kita mau bunuh virus beneran di air. Dan tidak ada korelasinya dengan kulit. Makanya kalau kita atau teman-teman masih ingat kita punya AP 1523 ya teman-teman, kita gunakan UV juga, tapi UV-nya UVA. Kenapa kita gunakan UVA? Karena AP itu ada di sekitar orang, di sekitar kita ya, kita bersentuhan, tentu UV-nya baiknya pakai UVA aja yang paling aman, yang paling ramah terhadap kulit, kira-kira gitu ya. Makanya kalau teman-teman berjemur kira-kira jam 9 pagi, dapetin UVA itu. Tapi kalau berjemurnya udah siang, udah terik, ya itu dapatnya UVC bisa jadi atau UVB. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sudut pandang RO kita bilangnya UVC, saat kita bicara AP kita bilangnya UVA ya. Kemudian yang ketiga adalah food grade stainless steel 304 ya. Jadi lagi-lagi ya stainless steel kita 304 atau chromiumnya 30% teman-teman sekalian. Dan kenapa pakai stainless? Kalau tank itu tentu stainless itu jauh lebih baik dibandingkan dengan plastik yang mungkin masih digunakan oleh beberapa merek kompetitor kita gitu ya. Stainless itu paling baik, tingkat kerapatannya paling bagus, paling rapat ya. Makanya teman-teman ya kalau ngelihat ruang bedah di rumah sakit, ruang ICU itu alat-alatnya pakai stainless ya, pisau bedahnya pakai stainless, mungkin alat penyimpanan alatnya stainless, atau tools sekitarnya pun pakai stainless. Salah satu penyebabnya adalah karena dia hygiene. Jadi kalau alat stainless dia pakai air alkohol aja selesai, langsung steril dengan cepat ya. Dan kalaupun harus ada yang nempel virus di stainless itu dia mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nunggu mati aja. Jadi kalau ada virus masuk ke tank dispensernya Moderna atau RO-nya Moderna, dia cuma numpang muter aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkembang biak, nggak bisa nembus, cuman pusing aja, akhirnya juga bisa kebuang atau bisa mati gitu ya. Jadi kenapa bahan stainless? Jelas ya, stainless itu lebih higienis, bisa resisten terhadap virus, bakteri dan lain-lainnya. Karena kalau teman-teman perhatikan seperti plastik, kalau ada bakteri nempel di plastik, maka bakteri itu bisa masuk ke plastik, bisa menembus, dan bisa berkembang biak di situ. Tapi stainless nggak bisa, ya kira-kira gitu. Kemudian metal back cover tentu jelas, kita juga memperkenalkan proteksi, ya ekstra proteksi di belakangnya pakai metal. Kemudian yang kelima adalah bigger heating capacity, ya bigger heating capacity itu gini teman-teman. Kalau di tes tadi ada 1,8 aja salah, berarti 2 liter ya. Jadi di tipe ini, teman-teman, air panasnya itu kapasitasnya 2 liter. Melebihi DD68 ya. Jadi teman-teman sekalian, bigger itu diartikan sebagai kapasitasnya itu di atas rata-rata di kelasnya. Kira-kira gitu ya. Sama seperti ginilah. Kita punya BO. BO itu kan kira-kira kapasitasnya 55 sekian sampai dengan let's say 60 BO umumnya. Jadi BO rumah tangga itu teman-teman kisarannya 50 sampai 60, kira-kira seperti itu kisarannya. Nah, kalau ada BO membikin atau dibikin di kapasitas 70 liter, berarti kita menyebutnya extra large capacity ya. Makanya
BO kita yang ada 70-nya bisa 2733 atau di atas itu ya 7838 misalnya 80 liter. Kita menyebutnya pasti extra large capacity atau large capacity karena di atas rata-rata. Tapi kalau kita menyebut yang di bawah rata-rata, kita menyebutnya sebagai compact. Makanya BO 3435 40 liter let's say capacity. Ya umumnya kan 50 sampai 60. Kita menyebutnya yang di bawah 50 adalah compact series. Kira-kira begitu ya. Nah, maksudnya poin di sini adalah bigger capacity berarti kapasitasnya di atas rata-rata di kelasnya. Di kelas itu dalam artian besarnya dan listriknya. Dengan listrik 400-an atau 420, ini bisa dapatnya atau kapasitasnya 2 liter, kira-kira gitulah ya. Biasanya kalau kita lihat DD di kelasnya kan yang salah satu tertinggi kan DD68 ya. Itu kan listriknya 550 misalnya. Itu pun kapasitasnya 1,6 liter aja air panasnya. Kan kira-kira gitu. Maksudnya itu penekanannya ya. Jadi di kelasnya ini kapasitas besar untuk air panas. Kemudian ada di situ poin 100% Escherichia coli ya. Jadi teman-teman sekalian, mulai sekarang harus terbiasa menjelaskan fitur by fitur seperti kemarin kita ngomongin tentang FAB, fitur advantage benefit, dan kita pun bisa bicara tentang sinkronisasi istilah. Contohnya gini, kalau dispenser, kalau RO ngomongin tentang bakteri, kita bisa bilang 100% bakteri mati, gitu ya. Kalau virus 99,97, tapi kalau bakteri 100%. Tapi yang disoroti di sini adalah bakterinya Escherichia coli, teman-teman ya. Kenapa sih pakai Escherichia coli atau Escherichia coli aja yang diukur? Balik lagi ke konsep tadi yang saya bilang. Escherichia coli adalah bakteri yang paling banyak di sekitar kita, teman-teman sekalian ya. Escherichia coli itu kita misalnya ada gelas nih disimpan, kena udara keluar masuk, itu bisa ada Escherichia coli-nya loh. Di bak mandi rumah itu berpotensi ada Escherichia coli. Di sekitar rumah kita di sungai-sungai yang ada sungainya, itu ada Escherichia coli. Jadi di Indonesia, bakteri Escherichia coli ini yang paling banyak dijumpai di sekitar kita gitu ya. Oleh karenanya yang kita ukur yang paling banyak aja. Karena selain Escherichia coli ada bakteri lain, misalnya penyebab tetanus, Clostridium tetani, itu kan jumlahnya juga nggak banyak. Penyebabnya itu seputaran kayak metal-metal yang sudah kering, yang udah karatan, mungkin di situ ada, tapi di air kan dia nggak ada gitu. Kira-kira gitu ya. Misalnya Salmonella typhosa itu kan kira-kira di makanan yang kotor-kotor gitu ya. Makanya balik lagi, Escherichia coli adalah bakteri yang paling banyak. Makanya dulu di pelajaran biologi waktu sekolah, yang paling sering diomongin adalah Escherichia coli karena paling banyak adanya di air sekitar kita. Kira-kira gitu ya teman-teman. Dan yang menyebut 100% bukan Moderna tapi SIG Lab. Oke, kira-kira gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan seputaran RO atau seputaran DD ya. Kalau nggak ada ya bisa lanjut ke post-test. Ada? Silakan. Sorry Pak Yogi, Silakan. Ya Pak. yang Monggo. seri RO, Iya. itu kan ada air sebagian yang dibuang Pak ya. Iya. Nah itu air yang masuk sama yang dibuang itu seberapa persen sih Pak yang dibuang itu? Oke, thank you Pak Yudi ya. Sebenarnya kalau kita sederhanakan, ini paling sederhana lah ya, paling umum. Yang dibuang itu 75%, yang dipakai 25%. Ini paling umum loh ya Pak ya. Kalau misalnya kita memasukkan air yang lebih kasar, dalam arti misalnya kayak di Bali, misalnya kan ada pesisir terdekat laut-lautnya ya. Itu kemungkinan yang dibuang lebih banyak lagi Pak. Karena kandungan airnya mengandung banyak zat-zat berat di situ. Ada kandungan garamnya juga, pasti yang dibuang lebih banyak. Tapi kalau di pegunungan, misal kalau di Bali lagi, katakanlah di mana, di sekitar yang atas apa namanya? Yang sekitar Gunung Batur itu ya, mungkin ya, di sekitar situ kan mungkin pegunungan-pegunungan, itu kemungkinan airnya lebih pure harusnya ya. Ya di situ harusnya lebih banyak. Tapi kalau kita ambil secara umum di Indonesia,
dapatnya itu 25 kita ambil, 75 kita buang. Makanya kita sarankan ke user teman-teman ya, RO itu filter yang terbuang itu baiknya jangan dibuang begitu aja sebenarnya bagusnya, tapi ada penampungan lagi. Karena penampungan dari RO bisa dipakai untuk mencuci pakaian, untuk mandi juga masih boleh, untuk menyiram ya. Maksudnya poinnya, kalau dulu sih di kita biasanya pembuangannya itu pakai semacam penampungan kayak galon gitu. Jadi udah penuh, nanti buang ya, atau dipakai untuk mencuci gitu ya. Karena sayang sebenarnya kalau airnya tuh air PDAM ya, udah beli airnya dibuangin gitu, sayang sih. Makanya biasanya karena yang dibuang lebih banyak, berarti harusnya yang dibuang ini masih dipakai untuk yang lain selain minum. Sebenarnya yang membuat air itu banyak yang terbuang karena RO itu ketat banget, Pak, RO kita khususnya ya. RO yang lain mungkin beda, ada yang 0,1 mikron aja seperti HEPA H13. Tapi RO kita, RO Modena ini benar-benar kecil ya. Jadi kita harus tegaskan RO kita itu 0,001, benar-benar kecil banget ya. Bisa 3 level di bawah corona ya, kecil banget. Makanya kita bisa pastikan ya harusnya virus, bakteri dan sejenisnya bisa kita saring. Thank you Pak Yudi ya. Ada komentar lagi atau pertanyaan tes tadi juga boleh. Pak Yogi. Ya Pak, saya tanya Pak. Silakan monggo. Pertanyaan tes. Silakan pertanyaan tes. Untuk suhu air panas RO 9115 itu berapa ya Pak? 90. 90. Ini salah nggak? Di atas 90. Iya, di atas 90. Iya, 90. Pak Yogi. Ya. Sebentar, Pak Yogi. yang suhu itu takut saya salah. Takut salahnya di tes ya, kalau jawabannya sudah pasti 90. Iya. Iya, Di 90 betul browser ya. juga 90, Pak. Gimana? Pertanyaan lain silakan Bu Desi. Yang ini nih, kayaknya salah soal apa salah jawaban semua ya? Yang cold water tube capacity yang RO 9115 berapa ya, Pak? Yang Cold water tube capacity pada RO 9115. Yang ada jawabannya 3,5 liter, terus berapa koma liter gitu, Pak? 3. Iya, itu pakai angka yang lama. Ini pertanyaan bagus nih Bu Desi. Jawabannya kayak salah, nggak ada yang benar, Pak. Sebenarnya itu pakai jawaban yang lama sebelum ada revisi. Sekaligus saya juga akan sedikit informasikan ke teman-teman ya yang barunya nih. Jadi untuk sementara dijawabnya adalah angka cantik, cari angka cantik ya. Angka cantik berapa di situ? Pak? 3, berapa yang paling cantik angkanya? 3,8. Enggak, 3,6. Salah ya? 3,6. 3,6. Oh, balasan tadi 3,6. Itu banyak angka-angka cantik, 3,6, 72 gitu kayak. Nah, tapi sebelum itu juga saya akan sedikit jelaskan gini teman-teman ya. Sekarang data yang terbaru ini tadi kan yang 3,6 ini data lama, anggap aja itu sebagai referensi ya karena yang lama. Nah, yang baru ini harus teman-teman catat ya. RO 9115 ini teman-teman ya, berapa sih dapetin air panas 1 jam? 7,5 liter. Ini paling besar nih di kelasnya. 7,5 liter ini output ya, bukan kapasitas. Jadi dapatnya itu 7,5 liter. Jadi RO 9115 dapetin airnya 7,5 liter. Itu air panas. Air dinginnya dapat berapa liter? 4 liter per jam. Oke, nah berikutnya adalah berapa memang kapasitasnya gitu misalnya ya. Berapa sih kapasitasnya? Nah, kalau bicara kapasitas teman-teman sekalian, oke sebentar. Kalau bicara kapasitas, air panas 2 liter. Berarti sama ya kayak 67 SUV ya. 2 liter. Air dingin 5 liter. Andaikan mati lampu nggak narik air, dapetinnya 7 liter. Kira-kira begitu ya. Begitu. Jadi RO 9115 kapasitas air panasnya 2 liter, dapetinnya 7,5 liter. Kapasitas air dinginnya 5 liter, dapatnya 4 liter. Kira-kira gitu. Nah, ini sebetulnya sebagai pesan juga buat teman-teman sekalian di sini ya. Bahwa untuk menghitung RO,
RO ya, ataupun dispenser, biasakan kita itu menghitung menggunakan konsep dapat air berapa, kapasitas berapa. Di situ kita akan tahu suhunya tuh berapa sampai berapa. Misalnya gitu ya, dan nanti akan lebih keren lagi seperti yang pertemuan sebelumnya, kita simulasiin berapa kWh sih habisnya, terus sehari berapa rupiah sih, itu lebih keren. Makanya lagi-lagi ya teman-teman sales yang di cabang ataupun SD, SR, SC, bahkan SCC juga kalau bantu jualan, pastikan kita itu sekarang lebih banyak mengedukasi konsumen itu dengan konsep namanya KWH atau rupiah. Karena watt sebenarnya gini ya, kemarin pun waktu saya ke cabang, saya tekankan itu gini ya teman-teman. Watt itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan voltase. Tidak ada bedanya dengan frekuensi. Secara umum tuh konsepnya begitu. Jadi secara umum konsepnya voltase 220, frekuensi 50 Hz itu di Indonesia, watt tergantung berapa-berapanya. Sebetulnya watt itu yang utama adalah cuma ingin mengukur rumah ini bisa apa enggak sih gitu. Itu sih sebenarnya yang utama teman-teman. Sebenarnya watt itu bukan dihubungkan dengan berapa uang yang dihabiskan secara langsung loh ya, dan tidak berhubungan juga dengan hemat borosnya, tidak dihubungkan dengan itu sebenarnya. Watt itu poin utamanya adalah bisa nggak rumah ini? Karena kalau kita ngomongin hemat boros itu bukan watt ukurannya, tapi KWH atau rupiah. Kenapa begitu? Saya akan simulasiin begini. Kalau secara sederhana, BP 3435 wattnya itu 2100 teman-teman. BP 3435 wattnya itu 2100. Kita bandingkan dengan DD65 yang wattnya 190. Borosan mana? Sekilas langsung ke BP3. Makanya tidak fair membandingkan watt. Kenapa? BP 3435 teman-teman sekalian, 3 detik sudah mencapai 100 derajat mendidih itu air. BP 3435 atau BP 6435 yang baru. Tapi kalau DD65 teman-teman ya, untuk mengubah suhu air dari 30 derajat suhu air normal menjadi 90 derajat air panas, itu kan waktu. Kalau kita kalkulasi KWH, sebenarnya yang lebih tinggi wattnya adalah KWH-nya adalah 65 sebenarnya. Makanya saya bilang KWH yang paling tepat menjelaskan watt ya. Makanya ke depan selalu menjelaskan tuh arahannya KWH. Karena kita beli listrik juga KWH ya. Kita beli token 100.000 misalnya dapat let's say 35 KWH atau berapalah tergantung besarannya ya. Karena 1 KWH kan 1.440. Berarti kalau 10 KWH itu 14 ribuan ya, tergantung juga, nanti kadang kan listriknya ada yang non subsidi juga gitu kan, ada juga listrik yang 450 sangat disubsidi gitu. Tapi poinnya yang paling efektif menjelaskan adalah KWH dan rupiah. Jadi nanti ke depan teman-teman ngejelasin itu akan lebih enak. Misalnya Bu atau Pak, DD65 Modena itu sehari semalam 24 jam cuma 600 perak Pak gitu. DD68 ini sehari semalam 24 jam cuman menghabiskan let's say 900 perak. Itu lebih fair ya. Dan kita pun nanti udah nggak perlu lagi kalau ngejelasin tuh watt ini 190 watt, ini wattnya 420, 550. Sebetulnya watt itu hanya menunjukkan bisa nggak sih rumahnya support. Karena semakin wattnya tinggi, semakin cepat. Makanya konsumen vacuum cleaner biasanya nggak nawar, nggak nanya-nanya ini low watt. Kebanyakan sih kalau vacuum cleaner ngerti orang. Kalau wattnya tinggi pasti nyedotnya kencang. Ya kira-kira gitu. Ada komentar teman-teman sekalian? Bu Harmia ada komentar? Silakan. Udah tinggal 23 orang. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Silakan. Masih ada? Ayo yang lain ada nggak? Kayaknya Boleh belum semua pertanyaan nih Pak tes. Yogi. Oh iya sebentar, tadi pertanyaan tes itu ada yang kayaknya sedikit Typo ya? Contohnya adalah yang ini ya.
Tadi ada pertanyaan Pembersih pembersih dibagi itu dibagi berapa, ya? Pak? Heeh. Yang Itu pembersih kok salah dibagi ya? pasti ada. Iya, salah saya, Pak. Misalnya gini, pembersih dibagi sebetulnya itu kurang panjang, harusnya itu Mm-mm. pembersih dibagi atau ada di posisi-posisi bagian tubuh kecuali. Kecuali ya, Pak, leher harusnya, Pak ya. Itu mestinya kecuali bukan leher loh. Apa, Pak? Oh, Telinga. telinga ya? Oh iya, Iya. Pak, makanya salah semua Ya, tadi leher bingung, mah harus. Pak. Leher. Oh iya. Iya, itu jawaban Berarti benar itu adalah telinga karena pertanyaannya telinga itu kurang, Pak ya. yang kurang kecuali. Terus sebentar tadi tuh kayak kemarin ada yang koreksi juga tuh. Sebentar. Teman-teman menemukan yang perlu dikoreksi nggak? Ini akan saya koreksi. Ya, saya ingatnya itu. Misalnya ada pertanyaan gini, pada water purifier RO 9115 Modena ya, filter C1 atau C1 atau prekarbon berada pada urutan mestinya kedua ya. Mestinya. Yang ini bukan, Tapi di Pak. situ jawabannya keempat. Jawabannya keempat di situ. Ini koreksi aja. Kayaknya tadi Pertanyaan tentang RO 9115 C1 yang RO teman-teman ya. 9115 ya? Hah? Yang RO 9115 C1 Ya, mereka. filter C1. Oh iya, Pak, Ya. saya salah. Jawab 2 salah. Nah, di tes itu kan pertanyaannya harusnya jawabannya kedua ya. Tapi di situ keempat itu ya sorry aja sistemnya ke sana arahnya ke keempat. Terus yang dikoreksi lagi adalah keempat yang TDS, baik itu di bawah 10 mestinya jawabannya A. Ya. Tapi di situ jawaban yang benar adalah 50. berapa? 50 sih tadi. Saya Kan di note ya, harus denger nih paparan saya nih. Kalau nggak denger nanti bisa salah lagi. TDS terbaik itu 10, tapi di tes itu jawabannya 50. Khusus tes ini aja, jangan disampaikan di lain. Yes. Ya, Pak Yogi. Tadi 10 salah, Pak Yogi. Iya, jadi jawabannya 50. Itu aja sih kayaknya, lain-lain sih udah oke harusnya. Iya, Pak. Dan lainnya. Oke, teman-teman area 1, saya rasa juga cukup ya. Terima kasih partisipasinya sudah luar biasa. Tadi Sari Ayu juga sudah happy. Yang belum dapat produk, koordinasi dengan cabang ya. Karena semua tim yang training harus dapat kit dari Sari Ayu ya. Kita sudah belinya. Ya, Pak Yogi. Saya berarti ini kirim ke Jogja, nanti Pak Yogi kirim ke saya ya. Iya, Bu Desi ngirim ke Jogja berarti yang cewek ya, yang ke cewek ya. Yang cowok nanti Pak Yogi kirim ke saya. Berarti saya ngirim cowoknya 2 ya, satu ke Jogja, satunya ke Bali. Karena kemarin Jogja, nggak Jogja kali, Solo apa ya? Jogja apa Solo? Iya, tapi Jogja sih nggak apa-apa sih si Api tadi. Si Api kemarin dapri saya. Ya udah, oke. Solo kan dekat juga. Ya udah, oke. Jadi intinya saya akan kirim satu ke Jogja, satu ke Bali yang cowok ya. Yang ceweknya dari Bali ke Jogja. Oke, gitu aja Bu Desi. Ya. Karena kalau Jogja kemarin ada tim baru, jadi belum dapat. Kalau Bali katanya salah gender ya. Iya, soalnya kan yang resign itu cewek, terus saya masukin orang tuh cowok gitu, Pak. Oh iya, oke, siap. Oke, Bu Desi, thank you Bu Desi. Nanti diinin aja, nanti tinggal saya kirim. Oke, Pak. Oke, teman-teman sekalian, cukup ya hari ini. Ya. Terima kasih partisipasinya. Semoga jualan teman-teman semakin baik. Terima kasih juga supportnya. Pak Yogi. Siap. Selamat sore semuanya. Boleh tanya lagi? Pak Yogi. Ya. Ada yang nanya tuh. Silakan. Bisa ada yang nanya? Kalau untuk pergantian filter RO 9115 itu berapa bulan ya, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Itu temannya udah jawab. Ini bukan yang terkait tes kan ya? Bukan terkait tes kan? Terkait tes, Pak. Emang ada terkait tes bentar. Ada pertanyaannya tadi. Ada bulan ya? Oke. PP kan yang ditanyakan ya, PP ya? Terima kasih. PP kan ya? PP filter kan? Ya. PP filter 6 bulan ya, betul. PP filter 6 bulan. Yang pos yang 12 ya? 12 bulan ya? Sebenarnya sih gini, kita tuh punya data yang lama dan yang baru. Kalau data kita yang lama itu
PP sedimen itu 6 bulan. C1 6 bulan. RO 24 bulan dan C2 adalah 12 bulan. Jadi RO 24 bulan ya? mestinya begitu, ini yang lama. 66, 24, 12. Tapi setelah jalan, CS punya review tersendiri nih teman-teman. Jadi CS itu melihat datanya, oh ternyata ada resiko, ternyata air itu tidak standar, beda-beda variasinya. Makanya setelah itu kita pukul rata jadinya 66, 12, 12. 66, 12, 12 jadinya gitu ya. Harusnya gitu Pak ya? Yang ideal sih seperti itu. Karena kalau kita terlalu bikin 24 sebenarnya agak khawatir sih. Kecuali... Bukan 666, 12 Pak ya? RO-nya dibikin 6 gitu? Kayaknya di materi gitu deh Pak. Kalau materi ada yang 24 malah. Salah ya? Enggak, sebenarnya RO itu bisa 12 kok. Bisa 12. Makanya gini, sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara filter, rumus pastinya agak sulit sebetulnya Bu Desi. Karena Bali itu pasti beda dengan Jawa dong ya. Terus Jawa pun Jakarta dengan Bogor beda. Makanya gini, alangkah lebih baiknya filter itu dikontrol terus berkala. Selama TDS yang menunjukkan angka bagus, sebenarnya masih boleh kok. Misalnya gini, RO 24 bulan nih, tapi kita minum tuh TDS-nya rendah terus, cuma 5, 4, 5, 4. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kayak gitu. Cuman kalau misalnya udah 6 bulan kok TDS-nya jadi naik, jadi 20, 25, itu berarti kan udah 30-an ya baiknya ganti. Karena kelihatan TDS-nya naik terus gitu. Makanya saya sarankan lagi, note lagi ke teman-teman sales ya. Kalau konsumen beli RO, baiknya punya TDS. TDS itu gampang kok ya. Air diambil dari RO nih. Colok pakai TDS, lihat kayak suhu, kita termometer aja ngukur suhu tubuh. Celupin ke air, nanti keluar angka. Keluar angkanya 5. Ya 5 terus mah. Walaupun udah 2 tahun masih bisa dipakai sebenarnya. Jadi ukurannya sebenarnya TDS ya. Atau electrolyte gadget. Atau misalnya pakai lampu gitu. Tapi sebaliknya juga, kalau baru 3 bulan TDS-nya udah tinggi, ya berarti harus diganti gitu. Misalnya baru 3 bulan, TDS-nya misalnya udah 70, udah 65, ya baiknya diganti. Itu sih kira-kira ya. Tapi selama pun 2 tahun lebih pun, kalau TDS-nya masih oke, ya fine gitu. Karena kita juga gini Bu Desi ya, makanya di dalam RO ini asumsi-asumsinya begitu banyak. Contohnya gini, yang lama kita punya asumsi 66, 24, 12. Jadi PP 6, C1 6, RO 24, C2 12. Ini yang lama ya, yang lama waktu PM-nya dulu masih Pak Hendrik Senjaya. Asumsinya adalah sehari produksi air itu 10 liter. Asumsinya 10 liter sehari. Nah berarti kalau misalnya sehari konsumsi air lebih banyak, berarti lebih pendek dong, harusnya begitu. Kalau konsumsi airnya lebih banyak, lebih pendek. Kalau konsumsi airnya lebih sedikit, lebih lama, kan kira-kira gitu. Di situ ada namanya hukum perbandingan. Air dibanyakin, umur makin pendek. Air lebih dikit, umurnya lebih panjang. Karena kan yang kita ukur adalah asumsinya sehari 10 liter dapatnya air gitu. Airnya air yang 25% itu, bukan air kotor ya yang diukur. Makanya kalau konsumen beli RO sebetulnya cuman sehari itu ngambil air seliter sehari, itu bisa 2 tahun lebih sebenarnya RO-nya. Walaupun kembali ya, dari situ perlu diukur TDS-nya secara berkala sih. Karena pertanggungan jawab kita adalah lebih ke TDS ya. Kita nggak bisa menduga-duga kalau air, nggak bisa nebak-nebak, kayak TDS aja. Karena TDS itu sekarang bisa dibeli di Tokopedia, bahkan hanya belasan ribu aja. Gitu ya teman-teman ya, ada komentar lagi? Kalau alat pengukur kualitas air tadi Pak? Jawabannya yang itu. Apa ya? Apa? Yang kayak termostat, termostat itu loh, yang ada termostatnya. Termostat. Oh iya Pak. Ya, ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya.
Jadi kan ada TDS, ada electrolysis gadget, ya. Kemudian ada apalagi? Ada listrik ya. Electrical conductivity test. Jadi TDS itu di modul yang sebelumnya bisa dilihat sama teman-teman. TDS itu yang dicelupin keluar angka. Kalau electrical conductivity test nyala lampu. Kalau electrical gadget itu kayak tuas dimasukin ke air, nanti airnya menggumpal. Kalau air menggumpal tinggi kuning atau kecoklat-coklatan berarti kadar air itu padatnya banyak banget metalnya. Tapi kalau gumpalan air kayak RO masih putih berarti nggak ada logamnya di situ, nggak ada mineralnya, hampir-hampir murni 100%. Makanya kalau kandungan metalnya banyak di air bisa mengantarkan listrik, makanya lampunya nyala. Kalau nggak ada mineral di air netral berarti listrik nggak bisa ngalir, makanya lampunya nggak mau nyala. Jadi lampu nyala malah jelek, lampu nggak nyala malah bagus. Sama kayak magnet ya, magnet nempel stainless nggak bagus, magnet nggak nempel stainless bagus. Oke, kira-kira seperti itu. Ada feedback lagi biar nilainya 100 semua nih dari area 1. Halo Pak, saya bertanya Pak, Silakan. berapakah temperatur air dingin RO 8115? Oke, temperatur air dingin, ini mas standarnya Modena berapa? Yang mau jawab air dingin berapa? Berapa ya tadi? Berapa? 10 nggak, Ayo. Pak? 10 derajat? 10 derajat? 10 derajat. Ya, 10 betul. Betul 10 ya. Di Modena itu sih sebenarnya ini untuk mempermudah teman-teman jualan juga ya. Jadi ini kita ngomong sebagian besar walaupun tipe-tipe lain ada yang 95, ada yang 100, tapi sebagian besar di Modena itu kalau dispenser dan RO air dinginnya 10, air panasnya 90. Itu sebagian besar loh ya. Kalau water heater sebagian besarnya itu terendahnya 35, tertingginya 75. Itu pola umum ya. Jadi sebenarnya teman-teman pun kalau jualan dispenser nggak usah mikirin berapa suhu ya. Udah aja natural aja 90, 10 gitu ya. Itu untuk mempermudah teman-teman jualan biar nggak usah mikir. Karena kalau jualan mikir hilang kontak mata dengan konsumen. Dan kelihatan teman-teman menghafal jualannya. Ya gitu ya. Ya, makasih Pak. Ada komentar lagi? Pak Mariatul atau Bu Mariatul mau komentar? Tanya Pak Yogi, Silakan. yang bukan merupakan jenis teknologi water purifier, yang kecualinya itu apa ya Pak? Nah, oke ya. Nah, teknologi air itu tadi sebetulnya sempat disinggung sih. Jadi air itu teman-teman ya, ada namanya, jadi gini, teknologi pemurni air itu pertama ada air itu yang dituangin dari atas ke bawah ya, sebut aja lah kayak Pure It lah mereknya ya, yang ada di Carrefour atau di Hypermart atau di toko-toko tertentu. Itu namanya gravity ya, karena gravity itu air kita tuangin, disaring, itu namanya gravity ya. Kalau air disaring melalui filter, melalui pipa, namanya RO, reverse osmosis ya. Kalau air yang dinetralisir bakteri menggunakan sinar, namanya UV. Jadi yang salah di situ adalah suspension. Suspension itu sebenarnya jenis padatnya kalau suspension. Nah, kalau suspension hubungannya dengan gini ya. Kalau teman-teman masih ingat belajar kimia dulu, kalau saya masih ingat karena dulu wali kelasnya itu kebetulan guru kimia gitu. Jadi di dalam komponen air atau padat itu ada 3 jenis. Ada namanya larutan. Kalau larutan mah kita tahu lah ya, air, alkohol itu larutan. Ada yang paling ekstrim namanya suspensi. Suspensi itu contohnya pasir, makanya PP sedimen itu sebenarnya suspension. Suspension itu contohnya pasir, tanah, zat besi itu suspension. Jadi fisiknya tuh memang kelihatan ada gitu ya. Nah, ada juga komponen itu di antara suspension dan koloid dan larutan namanya koloid. Kalau kayak asap kabut itu namanya koloid. Asap itu kan kita pegang nggak bisa.
tapi bukan air juga. Tapi kalau kena mata pedih, nah, makanya koloid namanya gitu. Jadi suspension, koloid, larutan. Jadi kalau ditanyakan tadi suspension, maksudnya bukan hubungannya dengan jenisnya, tapi bahannya itu apa gitu ya. Tapi kalau penyaringannya gravity, UV, sama RO gitu ya. Thank you pertanyaannya. Kalau ada feedback lagi dipersilakan. Terima Kalau kasih. tidak bisa langsung proses. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Bisa lanjut ke post-test. Kalau ada kendala atau apapun bisa disampaikan di grup aja. Oke, sukses selalu teman-teman. Semoga semakin baik jualannya, semakin sehat. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.